Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Pemirsa dimanapun berada, kami Ustadz Muqaddam Khalil hari ini ingin menyampaikan sirah Nabi Muhammad SAW, yaitu terkait dengan kelahiran beliau. Nabi Muhammad lahir di dunia ini tepatnya di kota Mekah, Senin 12 Rabiul Awal tahun 571, di mana terkenal dengan sebutan tahun gajah. Bulan Rabiul Awal ini bulan dianggap sebagai bulan yang penuh bunga dan turunnya hujan di padang pasir. Dalam artian lahirnya Nabi Muhammad ibarat sebuah isyarat bahwa akan ada sosok penyubur di tengah kering kerontangnya padang pasir, kering kerontangnya peradaban masyarakat jahiliyah saat itu. Ibu beliau bernama Aminah, yang orang yang amanah. Bapaknya bernama Abdullah atau hamba Allah, dan kakeknya Abdul Muttalib. Ibu susunya Halimah Sa'diyah. Beliau Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Waktu itu baru 2 bulan di dalam kandungan ibunya, bapaknya Abdullah meninggal dunia. Kita kenal Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah. Waktu itu diceritakan bahwa ada seorang raja dari Habasyah yang tinggal menjajah Yaman, berkeinginan sekali menjadikan Yaman ini sentra peradaban dan ingin memindahkan sentra peradaban orang-orang Arab yang ada di Makkah. Maka dia membuat Ka'bah tandingan yang lebih bagus, lebih megah, lebih mewah, lebih keren. Namun cita-citanya pun tetap pupus karena tidak ada satupun orang Arab yang cenderung untuk datang ke sana. Maka dia mengambil kesimpulan satu-satunya jalan ya diruntuhkan saja Ka'bah. Nanti kalau Ka'bah diruntuhkan, tentunya orang-orang Arab ini akan berkiblat ke Yaman, Ka'bahnya Abraha. Singkat cerita, dia datang ke sana dengan membawa pasukan bergajah dan ribuan pasukannya. Tujuannya satu, menghancurkan Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa taala menghalangi maksud buruk dan jahat tersebut hingga Allah kirimkan tentara burung ababil yang memporak-porandakan dan membunuh semuanya. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat namanya surat Al-Fil. Saya rasa semuanya pemirsa sudah pada hafal. Itu tidak lama dari peristiwa itu Nabi kita pun dilahirkan. Pemirsa dimanapun berada, yang menarik nama Nabi Muhammad SAW, bagaimana asal usulnya? Bagaimana pemberian nama Nabi Muhammad? Jadi nama Muhammad bukan nama pemberian manusia, tapi nama yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kakek dan ibunya. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa ibu Nabi Muhammad, Sayyidah Aminah, bercerita pernah didatangi malaikat ketika mengandung. Dan malaikat itu berkata kepadanya, "Innaki qad hamalti bi sayyidi hadhil ummah fa idza waqa'a ilal ardi faquli u'iduhu bil wahid min syarri kullin hasid summa sammihi Muhammadan." Yang artinya sungguh kau sedang mengandung pemimpin umat ini, maka ketika ia terlahir ke dunia ucapkanlah aku memohon perlindungan untuknya kepada Tuhan yang Maha Esa dan kejahatan setiap orang-orang yang hasad dengki, dan namailah dia dengan Muhammad. Ini kita ambil dari Ibnu Hisam, Sirah Nabawiyah. Kemudian begitu juga Abdul Muttalib. Abdul Muttalib lah yang menamai juga Muhammad ketika lahirlah Nabi kita, kemudian dibawa ke Ka'bah, kemudian disiarkan kepada masyarakat sekitarnya. Dia mendapatkan inspirasi nama Nabi Muhammad itu dalam mimpi. Dalam kitab Raudul Unuf, Imam Muhaddis Abu Al-Qasim As-Suhail, wafat 581 Hijriah. Beliau mengatakan Abdul Muttalib melihat dalam mimpinya rantai dari emas keluar dari punggungnya. Ujungnya menyebar ke langit, bumi, timur, dan barat. Lalu rangkaian rantai itu menjadi pohon yang setiap daunnya mengeluarkan cahaya. Dan penduduk bumi di barat dan timur semuanya bergantung kepadanya. Imam Suhail menulis, fa'ubbirat lahu bimaulidi yakunu min sulbihi yattabi'u ahla syarqi wal maghrib
wa yahmadu ahlus sama wal ard falidzalika sammahu Muhammadan. Nah, ini mimpi dari kakek beliau yaitu Abdul Muthalib. Maka tafsirkan mimpi itu dengan dilahirkannya seorang anak dari tulang punggungnya yang akan diikuti oleh manusia dari timur dan barat. Penduduk langit dan bumi akan memujinya. Karena itu Abdul Muthalib memberi nama cucunya itu dengan Muhammad. Nah, ini kita ambil dari Imam Muhaddis Abu Al-Qasim As-Suhail. Ar-Raddul Unuf wa ma'ahu asira an-nabiyah li Ibnu Hisham. Karena itu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Abdul Muthalib, "Wahai Abdul Muthalib, ma samaita ibnaka? Kau namai apa? Siapa cucumu itu?" Jadi orang-orang Arab itu kalau memanggil anak yang dekat gitu ya, walaupun dia bukan anaknya, cucunya, dia panggil anak ya, tapi maksudnya adalah cucu. "Ma samaita ibnak?" Yang menjawab Muhammad. Orang itu bertanya lagi, ini nama yang asing nih, belum pernah ada ini di sini nih. Kaifa samaita bismin laisa li ahadin min abaika wa qaumika? Kenapa kau namai ia dengan nama Muhammad yang tidak seorang pun dari nenek moyang dan kaummu menggunakannya? Beliau menjawab, "Inni la arju an yahmadahu ahlul ardi kulluhum." Sesungguhnya aku sangat ingin semua penduduk bumi memujinya. Kita ambil dari Imam Hadis Abul Qasim As-Suhaili, kitab beliau. Kemudian setelah lahir, nah di kebiasaan bangsa Arab itu bayi-bayi yang orang tuanya mempunyai kecukupan harta disusukan dengan orang lain, ya, bukan ibunya sendiri. Maka banyaklah wanita-wanita yang mencari pekerjaan seperti itu. Nah, termasuk di dalamnya adalah Ibu Halimah yang awalnya dia itu tidak mau karena anak yatim. Anak yatim berapa sih gaji yang bisa diberikan, kurang lebihnya begitu. Akan tetapi mereka menghindari anak yatim karena mereka mengharapkan upah yang lebih besar, sedang dari anak yatim sedikit sekali yang dapat mereka harapkan. Oleh karena itu di antara mereka tidak ada yang mau mendatangi Nabi Muhammad. Nah, Halimah Sa'diyah ini datang dari Bani Asad bersama rombongannya. Semua teman-temannya sudah mendapatkan momongan, cuma beliau yang belum dapat. Akhirnya dia ngomong pada suaminya, "Bi, kalau bahasa kita, daripada kita balik dengan tangan kosong, lebih baiklah kita bawa putranya, cucunya penguasa Makkah itu." Ringkas ceritanya, dibawalah Nabi Muhammad dan ternyata Nabi Muhammad banyak membawa keberkahan dalam kehidupannya. Yang menarik ketika kita ingin mengetahui kelahiran Nabi Muhammad, ternyata nama beliau itu sudah tertera di dalam kitab Taurat. Sebagaimana disebutkan dalam Kidung Agung, ya. Dalam bahasa Ibraninya ada, ya. Hikomim takim we kullu Muhammadim. Tutur katanya sangat manis, sangat sopan, sangat indah. Dia adalah Muhammadim, yaitu Muhammad yang agung. Namun sayangnya para penterjemah kitab tersebut tidak jujur, sehingga kata-kata Muhammad itu diterjemahkan kalau dalam bahasa Inggris he is altogether lovely, yang kalau ke bahasa Indonesia segalanya menjadi menarik. Jadi nama seseorang itu sebetulnya tidak boleh diterjemahkan. Kalau namanya dia hitam, walaupun dia orang putih, harus dipanggil si hitam juga. Begitulah, karena ketidakjujurannya jadi orang tidak mengenal. Tapi di Bible yang asli bahasa Ibrani itu ada Muhammadim, artinya Muhammad is the great. Harusnya kalau diterjemahkan Muhammad is the great atau Muhammad yang agung. Kemudian yang menarik juga, memang Allah Subhanahu wa taala ini Maha benar dalam firman-Nya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabi al-ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil." Yaitu orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam kitab Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Nah, ini adalah bukti Allah Subhanahu wa taala tidak berdusta. Artinya Allah Maha benar dengan segala firman-Nya. Artinya masih ada ayat di dalam Bible itu yang menyebutkan tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW.
Pendengar dimanapun berada, demikianlah kajian kita tentang kelahiran Nabi Muhammad. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.